Ku tak akan goyah, takkan menyerah, sebab Engkau bersertaku. Ku tak akan goyah, takkan menyerah, sebab Engkau bersamaku. Ku tak akan goyah, takkan menyerah, sebab Engkau besertaku. Ku tak akan goyah, takkan menyerah, sebab Engkau bersamaku. Yesus, ku percaya padamu, takkan ku dan kasih setiamu. Yesus, ku serahkan seluruh hidupku, dan lakukan firman-Mu. Yesus, ku percaya padamu, takkan ku dan kasih setiamu. Yesus, ku serahkan seluruh hidupku, taat suara-Mu dan lakukan firman-Mu. Taat suara-Mu dan lakukan firman-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, taat sama-sama katakan. Yesus, ku percaya padamu, takkan ku dan kasih setiamu. Yesus, ku serahkan seluruh hidupku, taat suara-Mu dan lakukan firman-Mu. Taat suara-Mu, taat suara-Mu dan lakukan firman-Mu. Hai guys, selamat datang lagi di Gabungan Youth di bulan Agustus nih. Pasti pada excited banget gak sih? Excited banget Pasti dong. itu adalah pasti ya. Oke, gimana? Kita mau nanya dulu ya kabarnya. Seminggu gimana kalian? Sehat? Sehat gak? Baik gak kabarnya? Baik dong, sehat ya. Bahkan lagi PPKM pasti sehat nih. Jangan nongki-nongki. Boleh nongki-nongki ya guys. Nongki di rumah aja sama keluarga. Iya, Mama. Oke. Kalau misalnya baik aja nggak apa-apa ya, karena it's okay to be not okay, karena ada Tuhan Yesus. Oke, Liv, sebelum Oke. kita mulai, kita Sebelum bakal kita mulai, kita bakal baca rundown nih biar kalian ya. tidak setelahnya meraba-raba ada ya. apa? Oh iya, Setelahnya ada apa? betul. Oke. Jadi acara pertama, acara yang paling disukai nama kalian Wow, nih. apa tuh? Ada games guys. Oh paling excited banget dong kalau ada games. Habis itu kita ada praise and worship, terus kita ada firman Tuhan, lalu kita ada doa penutup. Tapi tidak sampai di situ, Liv. Ada acara spesial hari ini, Oh Liv. iya guys, ada acara spesial Ayo, banget hari ini. apa coba? Tapi kita nggak boleh kasih tahu dong sekarang. Biar kalian penasaran, biar kalian ikutin acaranya sampai akhir. Akhir, no spoiler. Oke deh. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita, acara kita. Kita bakal bersatu dulu dalam doa ya, biar Tuhan menyertai kita di acara kita hari ini. Oke, semuanya mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu, terima kasih atas kesempatan-Mu, Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Sekarang Tuhan, kami ingin memulai kebaktian kami, biarlah Tuhan yang menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah. Guys, sebelum kita main games nih, kalian boleh dong Iya. nyalain kameranya. Biar kita tidak kesepian ya, Iya, Bunda. kita biar ada temennya gitu kalau Biar kita kalau bisa melihat gitu muka kalian yang cakep-cakep, ganteng-ganteng ya. Enggak. Ciptaan-ciptaan Tuhan yang indah. Ayo dong buka dulu guys. Kita on cam. Kita hitung 1 sampai 10 ya, Oke. guys. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Oke, kita percaya kok kalian pasti on cam walaupun kita nggak bisa lihat di sini guys. Oke deh, kita langsung aja guys. Langsung aja kita main games ya, Pasti pada semangat banget kan? Semangat banget dong. Pasti. Jadi, kita akan main game. Judulnya Tebak tokoh Alkitab. Nah, ini perlu kesabaran yang sangat tinggi. Iya, guys. Kalian nggak boleh emosi-emosi Hmm. main game ini, guys. Iya, harus ada pengendalian diri dan buah-buah Iya, roh yang benar. lain ya. Ini IQ kalian tertantang di sini. Oke, Jangan banting-banting meja ya, guys. Iya. Soalnya kita harus sabar banget. sabar. ini. Oke. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Apa ya? Susah nggak ya, Li? Aduh, apa nih, guys? Coba kalian kepikiran gak nih apa? Ayo, kalian boleh langsung chat di chat. Atau nggak on mic juga nggak apa-apa nih. Tapi alangkah baiknya chat juga nggak apa-apa. Keren sekali. Kita kira ini susah loh. Jadi kalian bakalan susah, ternyata udah bisa ada yang jawab ya. Iya, bener. Nebukadnezar. Kak Kevin bener. Kasih applause. Jadi nih mati lampu itu tuh Opa Nazar Kiyowo ya guys. Berasal dari sana Bunda. Oke, next. Oh iya, kita lupa nih cara jelasinnya. Bentar dulu, kita stop dulu ya. Lupa guys. Jadi ini kita permulaan aja ya, Nih, guys. ya itu contohnya. Jadi ini tuh ada gambar-gambar ya, yang tadi kita bisa lihat. Nah, kalian tinggal susun kata nih dari sini. Ini misalkan nebula ya. Iya, nebula. Iya. Nah, kan di minus LA kan. Jadi nebu. Nah, Terus itu ada kakak. hubungan kakak dan adik. ya kakak A-nya dihilangin. Iya. Jadi Kak, nebuka. Nah, ini ada yang itu loh guys, yang lagu ini yang seperti mati lampu. Tahu gak sih yang Tahu Opa dong. Nazar Kiyowo? Nah, itu tuh itu yang apa namanya Opa Nazar Oh, gitu. Nazar, ya. Jadinya Nebukadnezar gitu. Gitu, guys. Iya. Oke, udah paham kan? Paham gak guys? Paham gak? Paham, guys? Oke, aku jago telepati, mereka paham. Oke, keren. Oke. Pasti paham ini. Oke, dalam nama Tuhan Yesus paham. Paham. Oke, aku seneng deh kalau kalian pada respon jadi kayak mantap. Oke, next. Oke, kita tadi jelasin dulu ya, Nebukadnezar itu siapa kalau yang belum tahu ya. Iya. Iya. Jadi Nebukadnezar itu Uh-huh. adalah salah satu raja yang terkenal di masa Babel kuno. Wow. Kenal nggak? Puji Tuhan, kenal. Oke, next. Paham Ci? Oke, mantep. Terima kasih ya teman-teman. Nah, Responnya. guys. Wah, ini apa nih, guys? Kenapa kayak gini coba, guys? Ada sekolah tercinta di sana ya, Bunda. Bener. Ya, apa tuh? Coba dipikirkan. Coba IQ kalian mainkan, kalian putar balikan. Ini apa? Ini kita kasih clue ya. Biasanya kalau kita ketemu terus kita kayak satu ya. Enggak apa guys? Apa nih, guys? Gini, guys. Terus itu ada sekolah apa yang pasti bukan sekolah Budi Mulia ya. Bukan dong. Iya. Ini TH, guys. Kalau TH, guys. Iya, Udah pasti iya, tahu iya, dong kalian. Nah, terus ada apa itu hewan apa? Yang pasti bukan gajah. Iya. Bukan harimau juga ya. Bukan Bunda. Oke, ada yang udah berhasil jawab belum? Guys, ayo. Kalian pasti, aku sedang bisa membaca muka mereka. Mereka tuh lagi memutar otak kayak, Apa ya? Bingung Iya. ya? Bingung ya, guys? Kita juga bingung kok awalnya. Juga awalnya. Tapi gak boleh buka-buka. Iya, gak boleh. Ayo guys, jawab guys. Apa aja gitu. Kayaknya nggak ada yang tahu nih, kita kasih kuncinya aja deh. Apa? Apa kuncinya apa? Kuncinya itu, guys. Tadi kan kita udah kasih kuncinya sebenarnya yang Iya. TH itu, guys. Nih, kita kasih tahu nih yang itu tuh, yang begini. Coba kita praktekin lagi. Oke, ya. 1, 2, Ya. 3. Yo. Nah, itu apa?
Terus kita kasih clue ya, itu semutnya itu di bahasa asing, yang pasti bukan bahasa Brazil, ya Portugis. Clue-nya bahasa Inggris. Ke spoiler Inggris. Nggak apa-apa. Ayo guys, tebak guys. Ada Boleh nggak nih? ditebak. Mereka lagi pusing, Lip, kayak muter otak. Ya mereka itu deh mulai kesel-kesel gitu gak sih? Apa sih gitu ya? Soalnya kayak nggak nyambung gitu ya. Nggak apa-apa. Nyambung guys. Ini kita tim eventnya Ini nih. S1. Yang tangan apa Ci? Boleh dikasih tahu gak? Nih kita contohin ya. Nih kita ketemuan nih. Terus 1, 2, 3. Yo. Kayak gitu guys. Oh my god, itu udah ke spoiler banget. Kita kasih clue, dia adalah sahabat seseorang ya. Iya, sahabatan dong. Sahabat kayak kita. Benar. Dia kan pinter banget ini ada. Kalian IQ-nya kayak Albert Einstein. Iya, di atas kita yang pastinya ya. Ada Kristi, ada Evelyn. Wah, luar biasa sekali kalian pintar. Benar, Jadi, guys. Jonathan itu siapa sih? Liv, Jonathan itu adalah putra sulung Raja Saul Wow. dan sahabatnya Daud. kayak kita sahabatan. Oke, next. Lanjut. Tereng, tereng, tereng. Nah, ini guys, ini kalian pasti tahu deh. Ini sih a little bit easy ya. Ini ada jam tangan soalnya. Tereng, tereng, dus. Kalau masa kecil kalian bahagia, kalian harusnya tahu ya. Masa kecil kalian nonton TV dong Iya, pastinya. pasti. Benjamin, apakah benar? Bener gak kak? Bener lah. Bener. Kamu pinter banget, Evelyn. Wow, bener. Jadi Benjamin itu apa, Liv? Adalah anak terakhir dari 13 anak Yakub. 12 putra, 1 putri. Iya, begitu guys, begitu. Oke, next. Gimana kalian? Ayo, semangat dong gamenya. Semangat juga. Iya, betul Benjamin. Nah, Ayo, ini nih artisnya kayak kalian kenal banget nih. Iya, sensational. Yang kalau marah ngapain? Halo. Kayak gitu. Ayo guys, I'm kind of excited. Kalian terlalu pusing kah? Apa ada apakah? Kalian tahu gak nih? Clue dong. Oke. Dia sedang yang pertama itu sedang menunjuk. Nah, terus Kedua ya guys, ini kan artisnya kalian tahu banget nih ya guys. Lagi booming banget ya nih. inisialnya Dennis. Sebut lagi. Nah, pokoknya si artis cantik ini dia itu tuh kelemahannya apa? Kita kasih tahu ya, kelemahannya dia kalau marah tuh gak bisa nyebutin kalau Bukan marah doang ya guys, dia ngomong juga nggak bisa ngomong. Gitu. Nah, terus ini Ada tanda centang, pasti kalian tahu, nggak usah di spoiler. Oh, iya. Centang. Nah ini yang tidak ya. McD. Nah, yang McD Kalian ini tahu lah pasti lah, ini brand enak banget ayamnya. ya betul. Jangan kayak gitu, saya lapar jadinya. Jadi ini gak usah dibawa pusing yang brand M ini. Kalian gak usah puter-puter, udah taruh aja di situ. Coba apa guys? Ini tuh lagi nunjukin ini pelajaran bahasa Inggris, guys. Ini siapa? Bukan Ai. Wow. Benar guys. Kalian Namanya Miriam. Jadi Miriam ini adalah kakak perempuannya Musa dan Harun. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Iya begitu. Jadi Mi, R, dan Ya, M. Oke, wow. ini juga sensasional nih di Mari dunia kita coba. pertiktokan. Iya. Yang menginspirasi ya mungkin. Nah, ini apa? Jenjang sosialnya. Kita belajar PKN di sini ya. Oh iya. guys. Jenjang sosialnya tuh dia apa? Miskin? Ayah. Ya gitu, Nah, itu terus cluenya. Nada lagu guys. Nada, ya itu kunci apa gitu. Sama yang terakhir kalian pasti tahu, kita nggak usah spoiler sih. Iya, no spoiler please. Gak mungkin itu kan batu. Nggak mungkin pasir. Ya, gak mungkin. Jadi harusnya kalian bisa kayak, oh my god, apa gitu. Ini KVB bener, kaya pas. Jadi kaya, F, Pak, dan S. Betul. Jadi Kayafas boleh dijelaskan, Liv? Kayafas adalah? Kayafas adalah? Iya, ini kaya, F, dan S. Kayafas. Begitu, guys. Kalau kalian bingung gitu ya, itu begitu caranya. Ya keren ya sih. Alia Cole. Alia, adiknya ini. Nih, jadi Nah. Kayafas itu adalah Seorang imam besar yang terutama berhubungan dengan kisah sengsara Yesus sebelum disalib. Nah, itu Kayafas, FYI. guys.
Tuh, hafalin, siapa tahu ada di ulangan agama, guys. Oke, Next. apa ya? Coba kalian persiapin Aduh. batin. Apa ini ya? Ada itu, Ada ini, terus uhu. ada itu uhu. apa ya? ada ini, Dan ada main ini nih. congklak, ada ini. Guys, ya ini kalau kalian bisa jawab, IQ-nya di atas rata-rata kita. Iya. Kita bercanda, guys. Ini juga pinter kali. Ya enggak, canda. Oke, ayo boleh tebak ini apa? Nama bendanya apa? Depannya F, belakangnya L. Kalau disebutin file. Kesebut. Jangan dong. Gak Maaf, apa-apa. maaf. Aduh, Kita biar teman-teman berputar otak dulu. Iya. Banting meja udah belum? Widih. Si Aslin, bener-bener Guys. mantep banget. Jangan-jangan dia ada lagi pas kita gladi bersih. Nggak boleh seujon. Iya betul, kita jelasin ya guys. Jadi ini ada file, di situ ada uhu tuh nama Lem, nama dari lem. merek lem ya. Iya. Brand. Brand lem. Dan ini apa nih? Mau kita singkat, mau anak zaman sekarang. Iya. Mau minta dong, gitu. Kan kalian biasa ngechat udah nggak pakai mau lagi Iya. ya. Pakainya mak ya. Biar cepat ya. Biar Mau. cepat. Dan ini ada N. Jadi gabung. Filemon. Betul. Oke, kita cari tahu siapa itu Philemon Leaf. Deng. Iya. Jadi Philemon itu siapa? Filemon itu adalah seorang Kristen terkemuka yang menjadi anggota jemaat di Kolase. Wah. Keren. Kenal juga nggak? Puji Tuhan. Kenalan Nanti kita kita ya. kenalan. Ya. Udah dari surga. Bapak Philemon. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wah, kayaknya ini cocok yang buat cowok-cowok yang suka main Iya game. guys. Ini Nah, pengetahuan kalian di sini diuji. lebih pinter dibanding kita nggak sih soal per game-game? Iya, Kan kita bukan anak game. Kita Iya. kan anak TikTok. Tidak boleh seperti itu. Ya cowok-cowoknya mana? Ayo, banggakan. Ayo kalian kan pro nih ya. Banggakan Pasti alma tak mater. hafal nih nama-namanya. Kita nggak tahu ini ada di Cooking Mama bukan ya? Bukan ya? Bukan. Nggak ada cooking mama Maaf ya bisa. guys. Motong timun. Udah ada yang jawab, Liv. Wah, guys, keren Barnabas banget. dari Kak Iren. Aduh, keren banget. Mantap kali, men. Jadi kita jelasin dulu nih bagi yang nggak tahu. Jadi itu ada salah satu tokoh Iya, yang namanya penting- Barnabas guys. Karena dia setengah jadi kita Bareng-barengan saya. salah ya Barbadian. Iya, itu Barnabas sudah jawabannya. Oh iya. Jadi itu namanya. Barbarian. Tapi karena kita setengah, jadi potong. Jadi Jadi barian. barian. Ada kurang Dikurangi ian. sama Ian. Jadi bar aja. Gitu. Nah, yang kedua ada di tokoh ML guys. Ya kita tahu karena tulisannya tuh Mobile Legends. Nana ya namanya Nana. ya. Nah, setengah. Nah, dan sini gitar. Gitar semua pasti bisa. Bukan pasti. gitar. Gitar. Ini Beda tuh saudara. temennya gitar, Iya, temennya saudara. gitar, temennya gitar. Bass. Jadi bar, nah bass gitu. Iya nih kayaknya Kak Iren sering main. Iya, Langsung cepet banget ya. otaknya encer ya. Mantap banget anak Tuhan hari ini. Luar biasa. Jadi nih kita jelasin dulu Barnabas ini siapa, Liv? Jadi Barnabas adalah salah satu penginjil besar bernama Paulus dan Markus. Bersama Paulus. Namanya dan ada 3 gitu. Bersama ya. Oke, nggak paham ya. Iya nggak apa-apa. Kita juga awalnya nggak paham. Kita belajar seminggu guys ini. Kita juga mencerna kayak Iya. aduh kok bisa begini. Iya, kita juga bingung udah berdebat. Oke, next selanjutnya ya. Wah, kita terkejut Sulit lihatnya. Apa coba? Tebak. Susah kan? Kita juga susah. Kita juga Iya, bingung. kita juga bingung awalnya guys. Astaga, iya. Mohon ya, udah disclaimer dari awal ditahan ya emosi-emosinya. Ada yang tahu dong? Oh my god, keren banget. Serius. Astaga. Keren banget. Bener guys, bener. Luar biasa banget loh. Aku terkejut. Oh my Namanya god. Andreas beneran. Maaf ya guys. Jadi ini ada An, itu ada dokter. Dari singkatan atas AN, nama ya. Jadi Iya, An, dokter DR. DR, Udah EA aja di situ. C aja. Nah, itu kartu As. Jadi Andre As. asik. Gitu. Pinter sekali kamu. Kak James ya. Oh my god. Jadi Andreas ini adalah siapa, Liv? Jadi Andreas adalah seorang nelayan, saudara Petrus. Petrus dan murid Yesus. Iya, inget-inget ya guys. Siapa tahu ada di ulangan agama.
Oke. Emang guys, emang harus out of the box ya. Iya, guys. betul. Biar kalian langsung dapat. Gitu. Oke, next. Masih bisa nih kayaknya sekali lagi ya, Liv ya. Iya. Nih, bagi kalian yang belum, ayo waktu kalian. Kesempatan terakhir guys kita. Ya, masih ada sih, nanti kita lihat aja ya. Oke, ini apa nih guys? Ini apa nih? Ini apa nih? Begini, Fik. Iya, begini. Ini tapi diterbalikin, gitu. Gitu. Nah, terus ini ada dijual cepat. Biasanya, Liv ya, kalau di pelajaran bahasa Indonesia, kalau dijual cepat itu berarti dia sedang apa? Sedang butuh itu. Ya, gitu. Dan ini yang terakhir ada siapa itu? Kita belum nggak kenalan. kenal. Kita Ya, belum kenalan, tapi iya. iya, tapi pasti kalian semua tahu sih. Ini kalau nggak salah orang kaya ya, pengusaha. Pengusaha, betul. Kemarin kita kan udah dikasih tahu ini pengusaha. Iya, ini pengusaha ini. Ini pengusaha, ini pengusaha. Ayo guys. Iya. Ada yang bisa jawab gak guys? Aku tahu sih ini pasti sulit ya. Kita kasih tahu deh. Kita kasih tahu deh depannya. Depannya itu. Aja ya guys. Widih. Widih. Mantap bener. Kita belum kasih tahu ya ampun. Kita udah telepati. Mantap bener, telepatinya dapet. Betul guys, ini adalah Zebulon. Bagi kalian yang mengira-ngira apa nih? Ini tuh artinya EZ ya guys. Cuman dibalikin begini. Jadinya Z. Kalau mau muji ntar boleh dipuji yang buat ininya ya guys. Karena bukan kita yang Keren muji. banget kan yang buat. Ya, IQ-nya lebih tinggi dari kita. Oke, yang selanjutnya dijual cepat itu butuh uang. Kalau di koran-koran biasanya disingkat jadi BU. Jadi Z Bu. Dan ini lon. Ya, anggapnya lon. Zebulon gitu. Siapakah Zebulon? Oh tuh, Elon Musk. Namanya Elon Musk, guys. Aku sempat nge-search ini, cuma beberapa detik kemudian tadi lupa. Oke, kita lihat ya Zebulon ini tuh siapa, guys? Biar yang belum tahu gitu ya, biar lebih familiar lagi. Zebulon itu adalah anak Yakub yang kenal. Betul sekali. Oke, ini yang terakhir ya guys. Semoga Tuhan memberi kalian hikmat dan kebijaksanaan agar kalian bisa menjawabnya. Ya aduh, aduh, Kelepasan. aduh, diketawain sama Om Us. Waduh, benar. Benar kalau dijawab doa kita. Mereka diberi hikmat dan kebijaksanaan. Lihat, yang jawab banyak. Kalian keren banget guys. Luar biasa, kamu terharu. Oh my god. Aduh, nyengir. Jangan nyengir dong. Tapi kita jelasin deh ya, ada yang nggak ngerti mungkin ya. Jadi ini adalah Taman Anggrek ya. Kalian tahu kan ini mall guys, mall di Jakarta. Jakarta pastinya. Disingkatnya apa? TA guys, disingkat jadi TA. Iya. Kalau kita kan udah gercep-cep. Gak apa-apa. Nah, ini siapa nih orang terkenal ya? Kenal dong, pasti kenal dong. Pasti. Ini adalah pastor kita ya. Pastor Dede. Tapi karena di setengah, karena dipotong jadi setengah. Jadi D. Jadi D aja. Tadi potong-potong ya. Tadi dipotong-potong. Gak apa. Nah, ini nih yang lagi nyindir. Kita tadi barusan ngomong ya, si Om Uus. Si Om Uus. Jadi digabung adalah Tadeus. Luar biasa Tuhan memberi kalian mujizat ya. Itulah namanya mujizat. Tidak ada angin, tidak ada hujan, pasti Tuhan bantu. Nah, ya begitu guys. Jadi Tadeus itu apa, Alif? Coba dijelasin. Mungkin ada yang belum tahu gitu, karena jadi, tadi jalur nyontek. Bukan nyontek, itu yang eventnya kelewatan. Iya. Gak apa-apa guys. Iya. Gak bermaksud pasti kan. Iya. Jadi Tadeus itu adalah rasul pertama yang membawa agama Kristen ke Armenia bersama Bartolomeus. bersama Bartolomeus. Iya, mohon maaf dia nggak pakai kacamata ya. Maaf ya guys, nggak kelihatan jadinya. Wow, luar biasa sekali ya perannya dalam kehidupannya. Oke, sekali lagi nih, terakhir. Ini mah terakhir beneran ya. Udah guys, kalian abis ini gak usah emosi lagi ya guys. Udah bisa tarik nafas sih panjang. Oke, abis ini kita nyanyi PW. Oke, ini ada apa nih guys? Ada golongan darah.
Apa tuh guys? Darah apa? Ada negara apa itu yang buat juga out of the box Ya, ya. jadi kalian kalau terbalik ya Terbalikin juga. aja gitu. Dan juga terakhir itu ada biasanya tuh aduh maaf itu ke distrik ada yang ngomong Abraham itu kok live saya itu ada baterai ya, itu baterainya itu statusnya apa? Statusnya apa? Huruf depannya O, belakangnya W, inisialnya low. Itu ke spill dong. Ke spill. Nah, dan terakhir itu ada Oke, udah ada yang jawab lagi nih. Ini wow. kajiannya Kita lihat. keren mantap ya, keren mantap. Wow. Oh, kita sendiri speechless. Jadi yang benar guys, namanya Absalom ya. Boleh dijelasin Absalom itu siapa? Jadi Absalom adalah salah satu nama putra Daud yang dicatat dalam Alkitab. Betul Enggak. sekali. Wah, gimana? Udah keringetan? Panas ya? Kita juga panas sih, Kita tidak juga udah keringetan gitu. Kalian cerdas banget, pinter banget. Makasih banget ya buat kalian yang udah mengikuti game hari ini. Kalian benar-benar hebat-hebat yang bisa menjawab. Luar biasa IQ kalian tinggi. Boleh tuh dicoba ya, Liv. Iya, Ikuti boleh. Olimpiade siapa tahu kamu. Oh, ini ada satu lagi guys, satu lagi. Nah, ini spesial banget sih ini. Ini artisnya aduh keren banget, ini lagi mendunia juga nih kalau waktu kawinan nih. Oh iya mendunia. Bapak Presiden kita. Bukan dong maksudnya. Maksudnya itu kamu jangan potong. Maksudnya Pak Presiden kita datang gitu ya. Ayo guys. Oh iya benar guys. Terakhir nih. Terakhir. Ada apa itu? Ini kita inisial aja. Ini ya. kayak semut tadi bahasa Inggrisin ya. Mungkin yang buat ini tuh sedikit bule ya. Jadi dari tadi anak bule. Oh, jadi dari tadi bahasa Inggris ya. Pokoknya ini bahasa Inggris, nama bahasa Inggrisnya hewan ini apa? Ya, bahasa Inggris hewan ini apa? Lalu itu ada apa ya? Ada apa tuh? Apa itu? Apa itu? Ada putar-putar. Ya, nah, yaitu ada lagi roda. Roda tuh bahasa lainnya apa? Gitu. Apa tuh? Bahasa lainnya apa? Roda Ini apa tuh? bahasa Indonesia, Inggris pendidikan negara kalian bisa. Ya ampun, Kalian semua ini lebih dari Olimpiade karena anak-anak Tuhan tuh pinter, Liv. Bet, Sheba. Wow. Kotimo benar ya? Wow. Benar guys, namanya Bathsheba. Jadi Bathsheba itu siapa? Itu istri Uria yang kemudian diperistri oleh Daud ya. Dan melahirkan Salomo. Jadi istilahnya mah Ibu Salomo. Oh, ibu ya, ibu. Nah, ini Beth, ini yes. Dan ini Yes. Ban. Jadi Ban. Udah dipaksa-paksain aja deh. Udah guys. Oke, next kita lanjut guys. Aduh, ada sambal kita. Sambal kita. Bukan sambal aku, Oh, iya. aku. Aduh, ini bahasa Indonesia aja kurang. Ini dibalikin dulu guys. Jadi itu tuh apa guys? Ada panda nih guys. Apa kita lihat apanya nih? Apa coba guys? Tebak guys. Pokoknya ini belakangnya bel ya. Kita nyontek dulu ya guys. Ini apa sih? Apa coba guys? Hah? Bener? Samuel. Bener gak ya kok? Samuel kok? Boleh kok di next saja kok. Sejujurnya kita yang lupa. Maafin banget. Kita yang lupa. Oh salah guys. Salah. Apa tuh? Ini sih 1, 2. Apa tuh guys? Kalau bisa kalian bisa tebak Oh sih. ini kan kalian kalau makan sambal itu kayak Sebel bukan? jadi clue-nya nih ya, clue tambahan. Clue-nya dia cewek. Ya dia cewek clue-nya. Ya. Kalau dia kepedesan kayak Zerubabel. Apakah benar Zerubabel? Aduh, masih kurang tepat nih guys. Coba kalian lagi. apa? Kebetulan Hebel.
Bener gak tuh kok? Bener lah kita. Coba kita lihat jawabannya. Kita Bener guys. aku juga bener lah 11 12 Tinggal diganti. Z-nya aja. Iya, gak Apa apa-apa. guys, gak apa-apa. Isabel ya. Isabel. Isabel. Jadi Isabel tuh siapa? Ini pengetahuan ya, aku juga kurang tahu sebenarnya. Ya, Adalah seorang ratu yang melakukan kejahatan besar, yakni membantai para nabi Tuhan. wow, ini sejarah ya. Ya, guys. Sejarah kita peralkitaban. Oke. Apakah masih ada lagi game? Kayaknya satu lagi deh guys gamenya. Wah, luar biasa sekali ya. Otaknya udah lebih dari encer. Aku Habis nih guys kayaknya. Jadi aku tuh I. Ya. Jadi aku tuh I ya. Bahasa Inggrisnya tuh aku I. Terus ini tidur ya. Baru ini ada Isabel. Jadi Isabel. Oh, masih ada 2 lagi kawan-kawan Aduh, ternyata. belum capek kan guys? Kalian belum emosi jiwa ya? Belum emosi jiwa. Ayo guys, semangat lagi. Semangat, kita juga semangat di sini. Duh, ada ikan nih guys, ikan. Ada telur. Ya. Ini mah gampang guys. Ini mah ini D ya. Ini D. Terus ini ada huruf apa? Terus ini tuh biasanya tuh, ini tuh buat ngapain? Titik-titik bumi. Titik-titik bumi. Depannya B, belakangnya Alatnya R. ya guys, Ya. alatnya. Depannya B, belakangnya R. Hurufnya 3. Tengahnya O. Iya. Terus ini ada, wih, Evelyn Francisca. Oh my god, Mantap. so smart. Deborah, betul sekali Deborah. Jadi Deborah itu, bagi yang belum tahu Deborah itu Adalah seorang hakim perempuan satu-satunya dari zaman prakerajaan Israel. Iya. Wah, keren banget ya Deborah. mantap. Deborah, wow, otoknya debak gitu. Oke, next, ini terakhir, ini mah beneran dah ya, terakhir ini ya. kalian. Wow. Ini siapa guys? Ini baca aja guys. Ini bacanya apa gitu? Terus apakah ini sedang menasehati? Oh, iya, kita nggak boleh kasih tahu, Liv. Kita tuh terlalu excited. Wah, kita nggak kasih tahu aja udah ada yang jawab. Keren banget. Pinter banget ya. Ternyata kita waktu briefingnya kita pinter ya. kita yang berkekurangan ya. Yang lain pinter dari kita yang sama dasarnya. Bener guys, ini adalah jawabannya Yehezkiel. Jadi Yehezkiel itu siapa? Adalah seorang nabi yang bernubuat dalam Pembuangan di Babel. Gitu guys. Mantap Cici Verita. Ya, jadi ini ada ini mungkin lagi dimarahin gitu ya. Hey, gitu. Gitu ya. Gitu ya. Hey, ini kan ini yang Kiki. Do you love me? Ya, jadi Yehezki. Ini anak nama Anak orang. sini pasti kenal dong. Iya, L. Jadi Yehezkiel. Oke deh. Pasti kalian semua udah luar biasa banget ya. Udah panas banget ya. Panas, guys. Ini udah siap emosi. banget buat Udah jantungnya udah sehat belum nih? udah siap banget menerima firman Tuhan. Jadi ntar kalau firman Tuhan udah disampaikan itu langsung otak masuk paru-paru juga langsung. Oke deh. Itu sekarang kita udah selesai gamenya. Kita mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah ngikutin dan berpartisipasi. Iya. Asik-asikin di game ya guys. Ya, yang udah bener jawabnya luar biasa sekali. Coba boleh dites minat bakatnya. Siapa tahu kemampuan dan kasih Tuhan talenta di Keren sana. banget ya. Iya, betul. Dan yang belum berhasil jawab juga gak apa-apa. Kita juga sama begitu. Bapak jangan nangis guys. Ada kesempatan lagi guys. Gitu ya, gitu. Oke deh, sekarang kita siapin hati, kita lebih sungguh-sungguh, kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau masuk ke PAW, memuji dan menyembah Tuhan. Oke, pasti udah siap kan? Ya. Siap, udah aku jago telepati. Kalian gak ngechat juga aku udah tahu gitu. Oke. Dipersilahkan waktunya untuk tim PAW. Halo Yud. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan.
basahi mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku harus berjalan, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu.
Yesus, Tuhan penebusku. Kau yang selamatkanku, kisah cintamu di kayu salib, kekal untuk selamanya. Karya tebusanmu nyata bagiku, tiada sepertimu. Yesus, Tuhan penebusku. Selamanya Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena keselamatanmu. Selamanya Kau Tuhan. Selamanya Kau Tuhan, kemenanganku. Selamanya Kau Tuhan, keselamatanku. Selamanya Kau Tuhan, kemenanganku. Selamanya Kau Tuhan, keselamatanku. Kau yang selamatkanku, kisah cintamu di kayu salib, kekal untuk selamanya. Karya tebusanmu nyata bagiku, tiada sepertimu. Yesus, Tuhan penebusku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oke guys. Puji Tuhan banget ya karya keselamatan Tuhan. Sekarang kita bakal masuk teman-teman ke dalam firman Tuhan. Kita persiapin hati kita lagi biar Tuhan bisa memimpin kita agar kita dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman kita. Untuk Kanila, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo semuanya. Halo. Sebentar ya. Oke. Boleh dong kasih reaksinya, kasih tepuk tangan kasih jempol buat semua teman-teman yang melayani. Boleh dong biar kakak bisa lihat kalian nih. Walaupun mungkin nggak ngelihat kalian lewat kamera, tapi seenggaknya kakak lihat reaction kalian kalau kalian ngikuti acara ini. Oke, mantap. Terima kasih buat teman-teman yang udah kasih reaction. Oke, sebelum kita belajar sama-sama, mari sama-sama kita berdoa yuk teman-teman yuk. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang bersama dengan kami. Engkau Allah yang mengajar kami, Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan bicara kepada kami semua di tempat kami masing-masing. Roh Kudus yang akan mengajar kami, Roh Kudus yang akan mengingatkan kami, Roh Kudus yang akan menghibur kami, dan Roh Kudus juga yang akan menguatkan dan mengubahkan kehidupan kami. Hati kami terbuka, pikiran kami terbuka untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke. Terima kasih buat tim FS yang sudah menyiapkan semuanya dengan sangat luar biasa. Oke, teman-teman, hari ini kita merayakan kakak-kakak kita yang akan naik ke yang adult di bulan depan. Jadi
kakak-kakak kita sudah lulus SMA. Mereka masuk ke musim yang baru. Nggak cuma masuk ke musim yang baru, tapi mereka juga bulan depan akan jadi young adult, anak-anak yang adult. Oleh karena itu, kakak mau siapin bekal nih buat teman-teman yang masuk ke dunia kerja setelah lulus SMA, bahkan buat teman-teman yang masuk ke dunia kuliah buat lulus SMA. Nah, teman-teman yang mungkin belum tahu mau ngapain ya, kakak berdoa biar Tuhan berikan kalian hikmat untuk bisa menentukan kalian lanjut kuliah atau kalian lanjut kerja. Kakak share screen dulu ya. Sore hari ini kita akan belajar mengenai hikmat dan kerendahan hati. Oke, hikmat dan kerendahan. Ini bekal nih ya buat kalian ya. Hikmat dan kerendahan hati ini bekal buat kalian. Kita selama beberapa bulan ini kita udah belajar banyak ya mengenai hikmat ya. Dan kerendahan hati juga kita udah belajar ya. Jadi kakak nggak akan terlalu dalam bahasnya karena kakak percaya kalian juga udah banyak mendengar, banyak belajar mengenai hikmat. Kakak akan bahas singkat mengenai hikmat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita search di Google, itu keluar kearifan kebijakan. Kearifan kebijakan. Jadi dari sini kakak merenung, hikmat itu bukan tentang seberapa banyak pengetahuan atau ilmu yang kalian tahu. Hikmat itu juga bukan tentang seberapa banyak pengalaman yang kalian sudah alamin. Hikmat juga nggak bicara tentang usia kalian. Kenapa? Karena sekalipun mungkin kalian mengetahui banyak pengetahuan, tapi ketika kalian tidak dapat menempatkan diri kalian, atau ketika kalian tidak dapat mengendalikan diri kalian, atau berespon negatif terhadap situasi yang kalian alamin, nah, usia kalian itu tidak menentukan kalian berhikmat. Bahkan pengetahuan kalian juga tidak menentukan kalian berhikmat. Karena yang menentukan kalian berhikmat itu adalah kebijaksanaan kalian, kearifan kalian ketika merespon atau ketika kalian diperhadapkan dengan situasi yang sulit kayak gitu. Kalau kita baca kebijakan gitu, kalian baca di Amsal itu banyak tuh orang bijak, dan lawan katanya itu orang bebal atau orang bodoh. Jadi sekalipun mungkin usianya sudah dewasa atau sudah tua kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak dapat mengendalikan diri kita atau kita tidak dapat berespon positif atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, bisa jadi kita menjadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, tapi kita kurang pandai atau bodoh untuk merespon segala sesuatu yang terjadi sekeliling kita. Jadi mari sama-sama kita belajar untuk berespon baik atas segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Nah, itu yang disebut hikmat, dan hikmat itu berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, ketika kalian mengalami sesuatu, kalian minta hikmat sama Tuhan. What will Jesus do? Apa yang akan Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus di posisi ini? Apa yang akan Tuhan lakukan? Dan Tuhan akan kasih kalian hikmatnya. Nah, rendah hati. Rendah hati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sifat tidak sombong atau tidak angkuh. Sederhana banget ya, tidak sombong atau tidak angkuh. Kita baca dulu deh ayatnya. Ini mengenai kerendahan hati ya. Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Salah satu dari kakak kita yang akan naik ke yang adult nih. Boleh dong bacain siapa nih? Salah satunya nih. Dari live Kokoderol deh. Pebi, ada nggak Pebi? Pebi Mulyani Iya, ya? Kak, ada. Oke. Boleh Pebi bacain ya. Iya. Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat
daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oke, thank you Feby. Kasih dong reaction buat Feby. Kasih jempol buat Feby yang udah bacain. Thank you ya. Nah, dari sini kita dapat belajar loh. Ini hal yang sederhana banget dan ini sifat yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kalau di Alkitab ya datang ke kawinan kayak gitu. Kalau orang sombong kan berpikirnya seperti ini, gue bakal duduk yang paling depan. Itu bangku udah disiapin buat gue. Tapi kalau orang yang rendah hati, aku duduk di sebelah sini aja deh kayak gitu. Mungkin ada yang lebih penting yang memang udah disiapin bangku itu buat orang itu. Tapi kan di sini dikatakan mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silahkan duduk di depan. Kalau hal sehari-hari ini sering terjadi loh. Kalau misalnya kalian begini sama teman-teman kalian, ramean, berdoa ya biar cepat vaksinasinya dan COVID-nya bisa berlalu dan kita bisa kumpul lagi, bisa jalan lagi sama keluarga dan sama teman-teman kita. Ceritanya udah aman nih keadaan bangsa dan negara kita, keadaan kota kita, terus kita jalan, kita mau nongkrong sama teman kita di coffee shop, punyanya Ko Aldo di Cirum ceritanya ya. Nah, kita pesen Grab Card nih, pesen Grab Card. Pesen Grab Card-nya untuk 6 orang ceritanya ya. Nah, gimana respon kalian ketika Grab Card itu datang? Apakah kalian akan ambil tempat yang nyaman buat kalian? Atau kalian akan dengan kerendahan hati kalian akan bilang, oke, gue di belakang aja, nggak apa-apa. Gue duduk di paling ujung aja, nggak apa-apa. Lu aja yang di depan, lu aja yang di tengah, gue nggak apa-apa di belakang. Nah, itu salah satu sifat kerendahan hati loh di dalam sebuah hubungan. Atau misalnya kalian udah nyampe nih di coffee shop-nya, udah nyampe di Cirum ceritanya, sekalian promosi nih. Nah, kalian nyampe di Cirum, terus kalian duduk kayak gitu. Bangkunya kurang. Apakah kalian akan menduduki bangku yang ada atau kalian akan ambil bangku di tempat yang lain, ambil buat kalian dan ambil buat teman kalian? Itu salah satu sifat kerendahan hati. Kayak gitu. Yang kita harus bangun di dalam sebuah hubungan. Atau misalnya kalian lagi jalan di gang atau kalian lagi lewat dan ada orang tua di sana. Apakah kalian akan berkata, punten, permisi? Itu salah satu kerendahan hati. Even mungkin hanya ada anak-anak di sana, ketika kalian berkata, punten dan permisi, kayak gitu. Itu bagian dari sifat yang kita harus bangun dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak cuma menghormati orang yang lebih tua dari kita, tapi kita juga harus menghormati orang yang lebih muda dari kita atau orang yang sepantaran sama kita. Kayak gitu. Kenapa? Karena ketika kita lakukan itu, maka orang yang lebih muda dari kita, yang ada di bawah kita, itu akan belajar hal yang sama di dalam kehidupan kita. Kayak gitu. Jadi kerendahan hati itu salah satu sifat yang harus kita miliki, di mana hikmat dan kerendahan hati itu harus berjalan bersamaan dalam kehidupan kita. Kayak gitu. Di setiap musim hidup kita, Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, di dalam setiap musim kehidupan kita, kerendahan hati dan hikmat itu harus berjalan bersamaan. Kalau kalian baca di ayat 2, ayat 3, ayat 4 sampai ayat 11 mengenai pengkhotbah ini, Pengkhotbah 3 ini, di situ dikatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Kita nggak bisa request sama Tuhan, Tuhan selama di bumi, aku mau ketawa terus aja lah, kayak gitu. Kalau kita mau ketawa terus saja ya, pastinya orang tua kita akan bawa kita ke
ya rumah sakit jiwa, karena di sana orangnya ketawa terus. Kalau nggak ketawa ya nangis kayak gitu. Nangis ya nangis terus. Nah, di dalam kehidupan tuh ada tawa, ada juga kita akan mengalami tangisan. Ada waktu untuk menari, ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk kayak gitu. Nah, di setiap musim itu kita harus memiliki hikmat dan harus minta hikmat. Tuhan, berikan aku hikmat di musim aku menangis. Setiap malam aku menangis, Tuhan. Aku membanjiri tempat tidurku dengan air mata, Tuhan. Aku menyampaikan keluh kesahku, aku menyampaikan rasa patah hatiku kepadamu, Tuhan. Kayak gitu. Nah, kita minta hikmat sama Tuhan. Guys, patah hati aja perlu hikmat dari Tuhan. Jangan sampai kita melakukan hal yang bodoh karena kita patah hati. Kayak gitu, teman-teman. Melakukan hal yang bodoh tuh kayak gimana, Kak? Orang yang nggak punya hikmat melewati masa patah hati, melewati masa duka, mereka itu akan menyakiti diri mereka. Jadi jangan sampai kita jadi menyakiti diri kita atau kita jadi marah sama Tuhan, kita marah sama keadaan yang kita alami karena kita kekurangan hikmat. Makanya penting untuk kita minta hikmat. Hikmat itu berasal daripada Tuhan, teman-teman. Jadi minta hikmat apapun musim yang teman-teman lewati, minta kerendahan hati sama Tuhan. Ketika kalian melewati musim yang manis, minta kerendahan hati. Untuk apa? Untuk tidak sombong. Untuk tidak menganggap bahwa kalianlah yang paling baik di dunia ini, yang lain kurang baik. Kayak gitu. Untuk minta kerendahan hati pada saat kalian melewati musim yang mungkin pahit di dalam kehidupan kalian. Jadi hikmat dan kerendahan hati harus berjalan bersamaan di dalam kehidupan. Kenapa hikmat dan kerendahan hati harus berjalan bersamaan? Kenapa? Karena hikmat dan kerendahan hati akan mendatangkan berkat, teman-teman. Ketika kalian berjalan di setiap musim kehidupan kalian, dan kalian tangkap hikmatnya Tuhan, dan kalian miliki kerendahan hati di dalam kehidupan kalian, maka kehidupan kalian akan mendatangkan berkat. Berkatnya itu nggak cuma buat kalian, tapi berkatnya itu juga buat orang-orang sekitar kalian, buat keluarga kalian, buat orang-orang terdekat kalian. Amsal 10 ayat 7, ini sempat dibagiin di live group sama Kanilam. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Oke ya, kita pelajari ayat ini sedikit. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Jadi, ketika kalian memakai hikmat dan kerendahan hati di dalam kehidupan kalian, maka itu akan menolong kalian melewati musim-musim yang kalian lewati. Oke ya. Waktu kalian SMP, waktu kalian SD, waktu kalian SMP, waktu kalian SMA, waktu kalian kuliah. Oke ya. Apa yang kalian pelajari itu berbeda. Di SMP, di SD, di SMP, di SMA, di kuliah. Bahkan kalian akan menemukan orang-orang yang berbeda di SD, di SMP, di SMA, di kuliah. Mungkin ada teman SD kalian yang masuk SMP bareng sama kalian, tapi nggak semuanya, paling cuma 1-2. Dan itu pun bisa beda kelas. Atau teman SMP kalian yang masuk SMA bareng-bareng sama kalian, kayak gitu. Kita sudah janjian Kak, segeng masuk SMA yang sama, yang ngucap syukur, puji Tuhan. Tapi mungkin ada 1 atau 2 orang yang akan kalian temuin di musim itu. Apalagi di kuliah nanti, dari geng kalian di SMA, mereka mungkin akan ambil jurusan yang berbeda dan kampus yang berbeda. Nah, kalian akan menemukan orang-orang yang berbeda. Oleh karena itu, kalian harus jadi orang benar di sana yang memiliki hikmat dan kerendahan hati. Untuk apa? Untuk kalian jadi berkat buat orang-orang yang kalian temuin di setiap musim kalian. Karena
kalian akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Sehingga ketika mungkin kalian tidak ada di musim itu dan kalian masuk ke musim yang baru dan kalian harus melewatkan, ya, kalian harus melewatkan atau kalian harus tidak bersama-sama lagi dengan orang yang sama. Misalnya kalian nggak bareng-bareng lagi dengan teman-teman SMA kalian karena kalian akan masuk kuliah. Teman-teman SMA kalian tuh mengingat kalian sebagai orang yang mendatangkan berkat di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena ada hal-hal baik yang kalian tabur. Ada hal-hal yang apa ya? Ada hal-hal yang manis yang kalian tinggalkan di dalam kehidupan mereka. Ada hikmat, ada kerendahan hati yang pernah kalian tabur sebelum kalian melewati musim itu. Oleh karena itu, ketika kalian berjalan dengan hikmat dan kerendahan hati, maka itu akan mendatangkan berkat untuk orang-orang yang kalian temukan di setiap musim kehidupan kalian. Dan itu yang harus kita bangun. Jangan sampai kita menjadi orang fasik yang menjadi busuk. Misalnya, ketika mereka mengingat kita, mereka pahit. Mendengar nama kita, mereka pahit. Kayak gitu. Tapi waktu mereka mengingat kita, bagaimana mereka bisa mengingat hal yang baik dari dalam diri kita. Misalnya ya, contohnya, lu SMA dulu di mana? Jadi kalian masuk kuliah, terus kalian ketemu teman baru, kayak gitu. Terus pas teman baru, pas sama-sama orang Bogor, kuliahnya di Jakarta. Lu SMA di mana? Oh, gue SMA di Tunas Harapan. Oh, lu SMA di Tunas Harapan. Iya. Kalau lu SMA-nya di mana? Oh, gue SMA di Kesatuan. Oh, lu di Kesatuan. Lu kenal sama Kiki sama Nia nggak? Oh iya, gue kenal sama Kiki sama Nia. Yang kembar itu kan. Iya, wah gila. Mereka sih baik banget, murah hati banget. Mereka sih nggak pelit kalau mereka punya sesuatu. Nah, itu namanya mendatangkan berkat. Atau misalnya, lu di mana? Di Tunas Harapan. Lu kenal sama si, misalnya ya, lu kenal sama si Budi nggak? Enggak, gue nggak kenal. Kayak gitu. Loh, kok lu nggak kenal? Dia juga di Tunas Harapan loh. Enggak, gue nggak kenal sama dia. Karena apa? Karena mungkin rasa pahit, jadi kayak males untuk gue mengenal dia pun gue nggak mau. Kayak gitu. Atau lu kenal si Budi nggak? Oh iya, gue kenal. Itu tuh yang orangnya suka, misalnya gitu ya. Yang orangnya suka melakukan hal-hal yang kurang bagus. Yang tukang nyontek di kelas gitu. Nah, itu kan jadi kayak menjadi busuk kayak gitu, nama kalian tuh bisa jadi busuk. Nah, makanya kita mesti bangun kehidupan kita untuk apa? Untuk kita memiliki hikmatnya Tuhan dan kerendahan hati melewati musim hidup kita dan akhirnya kehidupan kita jadi berkat. Lanjut ya. Hikmat dan kerendahan hati menuntun masa depan kita, menuntun kita kepada masa depan. Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, hikmat dan kerendahan hati inilah yang akan menolong kita menjadi bijak di masa depan. Setiap keputusan yang kita ambil, setiap waktu yang kita pergunakan, setiap pelayanan yang mungkin dipercayakan kepada kita, kita bijak untuk mengaturnya. Kita bijak, kita bertanggung jawab di dalam segala sesuatunya. Kita bertanggung jawab di dalam kuliah kita. Ketika kita diberikan kesempatan untuk kuliah, kita bertanggung jawab di dalam kerjaan kita. Ketika kita diberi kesempatan untuk bekerja pada saat kita lulus SMA. Nah, ketika kita bertanggung jawab dan kita terus memaksimalkan, kita terus membangun, mengembangkan apa yang dipercayakan kepada kita dengan hikmat dari Tuhan, dengan kerendahan hati, itu akan menuntun kita kepada masa depan yang jauh lebih besar, yang sudah disiapkan untuk kita. Kayak gitu. Kalian dapat dipercaya di tempat di mana kalian kuliah. Kalian mengerjakan tugas, kalian tidak melewati kelas online pada saat kalian tugas, dan teman-teman yang sekolah dapat dipercaya pada saat sekolah. Tidak melewati kelas online hanya karena ketiduran, kalian mengerjakan tugas dengan baik. Nah, maka hal ini akan membawa kalian kepada
masa depan kalian. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak berhikmat. Misalnya, waktunya kita mengerjakan tugas, kita main games. Sebentar lagi deh, 1 kali lagi deh. Waktunya kita belajar untuk ulangan, kita sibuk buka media sosial. Kita sibuk main TikTok, scroll TikTok. Kita sibuk untuk menghabiskan waktu kita teleponan. Baru jatuh cinta. Jadi sukanya teleponan, video call, nonton bareng, lewat aplikasi. Kamu nggak ada tugas? Nggak ada tugas, padahal ada tugas. Tapi karena aku pengen bareng-bareng sama kamu, nonton bareng sama kamu, ya udahlah, kayak gitu. Nah, kita nggak berhikmat. Jangan sampai kita nggak berhikmat. Atau misalnya, seharusnya kita dapat menahan pengeluaran kita, atau kita bisa menabung, tapi kita sibuk belanja di Shopee. Setiap hari ada barang datang ke rumah, kayak gitu. Padahal mungkin uangnya bisa kita pakai untuk hal-hal yang jauh lebih berguna buat masa depan kita. Untuk mungkin kita bisa support orang tua kita untuk bayar kuliah, tapi ya kita habiskan uang kita dengan tidak bijaksana, kayak gitu. Kenapa? Karena kita mungkin nggak memiliki sifat kerendahan hati juga gitu. Ketika kita pergi sama teman-teman kita, ya kita bangga dengan apa yang kita miliki. Nah, itu kita mesti belajar banget tuh untuk memiliki hikmat dan kerendahan hati. Kerendahan hati untuk menahan diri untuk belanja online, teman-teman. Ya, jangan sampai karena belanja online ini kita jadi nggak bijaksana untuk memikirkan hari depan kita. Atau karena kita main games, kita jadi nggak bijaksana untuk memikirkan masa depan kita. Jangan sampai, ya, teman-teman kalian naik ke kelas berikutnya, teman-teman kalian mungkin, ya, sampai kepada impiannya, kalian sendiri di musim itu masih bingung, mimpi gua apa ya? Nah, itu harus dipikirkan dari sekarang. Kalau kalian sendiri nggak tahu mimpi kalian apa, kalian juga nggak tahu apa yang akan kalian kerjakan. Kalau kalian nggak tahu kalian mau jadi apa, kalian juga nggak tahu arah kalian tuh mau kemana. Kayak gitu. Jadi kalian harus tahu dulu posisi sekarang kalian ada di mana. Kalian harus tahu dulu mimpi kalian apa untuk sampai kalian kepada masa depan kalian. Oleh karena itu butuh hikmat dan kerendahan hati. Oke. Teman-teman dari tim FS, nanti kalau misalnya udah 6.20 boleh ingetin kakak. Ya Darren ya. Thank you Darren. Oke, kakak lanjut ya. 3 menit lagi. Hikmat dan kerendahan hati mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika orang melihat kebaikan kalian, kerendahan hati kalian, ketulusan kalian, ketika orang melihat bagaimana kalian berespon, bagaimana kalian sabar, bagaimana kalian membangun hubungan, bagaimana kalian menghormati orang yang lebih tua dari kalian, menghargai orang tua kalian yang ada di rumah, bagaimana kalian, ya kehidupan kalian dirasakan ketika mungkin ada teman datang ke rumah kalian, terus bagaimana kalian menjamu mereka, bagaimana kalian memperlakukan mereka, kayak gitu. Itu hal-hal yang sederhana banget yang bisa kita lakukan, tapi itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah loh. Hal-hal yang kita lakukan itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Ketika mungkin ya kalian
Yang sekarang paling banyak datang ke rumah menurut kakak ya, yang sekarang paling banyak datang ke rumah kayaknya bukan teman kalian. Tapi mungkin abang Grab, abang Gojek, yang kirim barang, kulir, itu yang paling banyak datang ke rumah kayaknya ya. Nah, bagaimana kalian menyambut kulir ketika datang ke rumah, ketika ngetok pintu, permisi, kayak gitu. Terus kalian buka pintu, kalian udah pakai masker pastinya ya. Apa kalian langsung ngambil barang atau kalian bilang, makasih ya Pak, hati-hati Pak, kayak gitu. Apakah kalian akan berlaku seperti itu? Atau misalnya teman kalian datang ke rumah, kayak gitu, nganterin sesuatu buat kalian, apakah kalian langsung, oh thank you ya, dah, gue masuk lagi gitu. Kita masih belajar untuk menghormati dan menghargai orang sekeliling kita. Kita mesti belajar untuk berbuat baik. Kita mesti belajar untuk minta hikmat sama Tuhan, untuk berespon, bertindak, berkata-kata, berbicara, bagaimana menghormati, bagaimana menghargai. Kita mesti maksudnya kita mesti minta hikmat sama Tuhan. Dan kita mesti minta kerendahan hati sampai titik yang paling tiarap. Titik yang paling tiarap itu apa, Kak? Titik yang paling tiarap itu, tiarap tahu kan, sampai udah tergeletak gitu, kerendahan hati. Even kalian disakitin, kalian tetap memiliki kerendahan hati untuk tidak menyakiti. Even kalian diperlakukan tidak adil, kalian tidak melawan. Kayak gitu. Itu kerendahan hati sampai titik yang paling tiarap tuh. Tidak melakukan apa yang jahat, even orang berbuat jahat sama kalian. Nah, ketika kalian lakukan itu, maka Bapamu di sorga memuliakanmu. Bapamu di sorga memuliakanmu. Jadi hikmat dan kerendahan hati akan mendatangkan berkat, akan membawa kita kepada masa depan yang jauh lebih hebat dan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Dan ini jadi bekal buat kita semua, buat teman-teman di Young Gen, buat kakak-kakak yang akan naik ke yang adult, bawa ini di setiap musim kehidupan kalian. Bawa ini di musim yang baik, bawa ini juga di musim yang mungkin kurang baik. Bawa ini pada saat kalian menangis, minta hikmat. Pada saat kalian tertawa, minta hikmat juga. Kayak gitu, biar ini jadi bekal buat kita semua. Dan ini jadi nilai di dalam kehidupan kita. Sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat tindakan kita, lewat perkataan kita. Dan setiap orang yang bertemu dengan kita, itu boleh bilang hal yang dikatakan oleh Esau kepada Yakub. Oleh Yakub kepada Esau. Melihatmu saja serasa melihat Allah. Melihatmu saja serasa melihat Allah. Kenapa? Karena ada hikmat dan kerendahan hati yang berjalan bersama dengan kita. Terima kasih teman-teman. Sebelum kakak tutup, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Berikan kami hikmat. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami memiliki kerendahan hati di setiap musim kehidupan kami. Kami mau Tuhan menjadi terang. Kami mau Tuhan menjadi garam dimanapun kami berada. Kehidupan kami dirasakan. Kehidupan kami dapat dilihat. Sehingga setiap orang yang melihat dan merasakan memuliakan Bapa di sorga. Berikan kami keluasan hati Tuhan untuk bisa melewati setiap musim yang kami lalui Tuhan. Berikan kami keluasan hati Tuhan untuk tetap mengasihi, untuk tetap berespon positif di tengah hal-hal yang mungkin sulit di dalam kehidupan kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan buat teman-teman yang graduation hari ini. Biar kiranya Tuhan yang menuntun kehidupan mereka masuk ke musim yang baru. Aku percaya tidak ada satupun dari antara mereka yang tidak melibatkan Tuhan. Aku percaya Tuhan di setiap musim kehidupan mereka, mereka akan mengizinkan Tuhan terlibat dalam kehidupan mereka. Biar Tuhan yang menggenggam dengan kencang tangan mereka, tidak melepaskan tangan mereka. Even mungkin mereka mulai melepaskan, tapi biar Tuhan yang tangkap mereka. Dimanapun mereka berada, jangan biarkan satupun dari antara mereka terhilang Tuhan. Tapi temukan mereka di tempat mereka masing-masing. Dan temukan kami tempat kami masing-masing. Biar pada saat kami mencari Tuhan, kami menemukan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami siap masuk ke musim yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Mas tuh berdiri dulu, ini berdiri dulu. Wow. Ngena banget ya firman Tuhannya ya guys. Makasih Kanila. Kasih Kanila. Terima kasih juga semuanya. Thank you. Iya. Liv, tadi lu udah dengerin firmannya kan, Liv ya? Oh dengerin dong. Iya. Pasti. Teman-teman juga dong. Iya pasti. Nah, menurut lu ada nggak sih lu yang mau dibagiin ke teman-teman gitu? Oke, ini sih buat ingetin aja ya poin yang tadi. iya. Jadi kita tuh harus punya hikmat dan kerendahan hati. Mm-mm. Hikmat dan kerendahan hati harus berjalan dalam hidup kita secara bersamaan karena hikmat dan kerendahan hati akan mendatangkan berkah. Wow, powerful banget ya minggu ini. Oke, mantap. Nah, sekarang kita bakal ngebacain pengumuman. Oke, yang pertama ada apa, Liv? Jadi kita ada gabungan Youth Gen nih guys. Pasti Oh. kalian excited banget Wow. dong buat bulan depan. Pasti. Tanggal 4 September guys. Catat ya guys. Nah, di tanggal 11 Septembernya ada Heart of Mission, yaitu seminar guys. Seminarnya bekerja sama dengan HBLM dan Liv. Ini tuh khusus buat Young Gen. Wah spesial banget. Spesial banget kan kita. Iya. Ada lagi Liv, belum selesai pengumumannya. Jadi buat yang lulus bakal ada pengenalan live nanti yang adult bersama leadernya masing-masing. Oke, dan yang terakhir ada welcoming Young Gen ke Young Adult tanggal 28 Agustus. Iya. Nah, sekarang ini tuh acara yang dari tadi kita bilang Spesial, tapi ya. kita udah di spoiler nih guys. Iya, Jadi udah. kalian kayaknya Iya, harusnya udah tahu udah sih. tahu. Itu apa, Liv? Graduation. Jadi kita bakal Menyambut ya. iya kakak-kakak kelas kita yang bakal naik level, naik kelas ke Iya. Young Adult. Dan sekarang kita bakal lihat nih nama-namanya siapa aja gitu ya yang naik kelas lebih level up. Mantap perjalanannya sama Tuhan. Ini dia Young Generation Class of 2021. Wah, siapa ya guys? Wah, hilang lagi. Gak apa-apa, udah kita disabar. Selamat ya Iya. buat cici-cici koko yang lulus. Iya, kan belum ada namanya. Ya kan itu dulu. Selamat iya, itu aja. iya, betul. Bener. Oke, nah nih ada nama-namanya kakak-kakak kelas kita. Wow. Jadi ini sertifikatnya Iya, ya. sertifikat ya Wih, guys. canggih bener ya. Udah ada sertifikat. Iya, kayak lulus SMP. Wow. Banyak ya, Liv. Banyak dong. Anak-anak Guys. Tuhan kita. Wow. Ada Kak Janesa. Ada Kak. Wow, banyak banget. Saking banyaknya kita. Slide gitu. Iya. Oke. Wah, bisa dilihat ya nama-namanya. Mungkin dari rumah, itu tadi nama aku gitu. Tapi nama Iya. kita nggak ada, guys. Kita belum lulus. Iya, belum. Sabar dong. Oke. Sebelum kita berlanjut ke acara selanjutnya, kita mau dong kakak-kakak kelasnya ikutan foto Ya, nih. cici koko yang lulus nih. Iya. Ayo dong foto. Ayo, Pakai toganya on cam. guys sama pakai toga. background-nya, guys. Filternya, ayo. Siapa tahu dipasang banner ntar depan Sip. BCA. Nanti simpel-simpel. Yang lulus. Iya, yang lulus. Gitu. Ayo guys. Kakak-kakak cici-cici yang tersayang kita semua. Itu ada Ayo filter. cantik-cantik. Boleh dipakai filter toganya. Ganteng-ganteng. Kok mati? Maaf. Salah kepencet. Kepencet mati, guys. Nih, kita kasih tahu filternya ya. Daga. Ada dong, kan canggih ini mah. Iya, Tuh. Bisa dipakai di sambilan background-nya ya. Tuh kayak gini. Mantap bener ya. Gantian deh, gantian. Kecanggihan Pakai toga. sosial. Oke guys, kakak-kakak kita, apakah sudah semua? Kita mau foto-foto Kita dulu. ada 2 sesi ya Iya, guys. Abis ini santai. kalian jangan sedih ya. Iya. Kalian juga ikutan Nanti foto. kalian kita semua ikutan foto. Oke. Boleh kakak-kakak yang lain segera. Ayo, kita udah gak sabar ya melihat muka-mukanya yang ciptaan Tuhan yang indah. Gitu. Oke, kita matiin dulu, ntar kita dikira kita yang ini ya. Graduation. Bentar. Enggak dong, kan kita nggak pakai background. Jangan pakai toga makanya. Biar nggak ketahuan. Oke, kita sambil sembari menunggu kakak-kakak kesayangan kita matikan ini toga ini.
Oke, ayo kakak-kakak kita tunggu. Jangan lupa kalau bisa pakai background, kalau bisa pakai filter toga, mantap gitu. Oke, apakah sekian? Apa ada yang mau lagi bertambah? Kak Jani, Oke. mana Kak Jani? Kak, banyak nih, ada Banyak. banyak. Ada Kak Priscilla juga ini kan naik gak sih? Dong, masa nggak naik? Iya, Ayo guys, ayo. Ada Kak Brian Matthew. Aku hafal loh, lumayan hafal. Ini buat dokumentasi kita semua. Siapa tahu ini kalian bisa ditampilin nanti di banner depan gereja gitu. Luar biasa. Oke, ayo guys, kita hitung ya sampai 5 ya. Oke. Ya, 1, 2, 3, 4. 5. Iya. Belum fotonya, sekarang fotonya. Sekarang Itu tadi fotonya. kita nunggu yang Udah lain. guys, ada lagi. Sabar. Oke, kita tunggu, kita hitung ya. Ini tolong koko yang kita sayangi untuk screenshot ini. Oke, kita hitung ya. 1, Kita. 2. Kita matiin dulu biar kita nggak ikutan ya guys. Oke. 3. Cekrik. 1, 2, 3. Cekrik. Oke, mantap. Slide 2. Slide 2. 1, 2, 3. Cekrik. 1, 2, 3. Cekrik. Udah, guys. Oke, mantap. Mantap, guys. Sekarang kita foto semua. Ya dong. Semua. biar Dari kita- Sabang sampai Merauke. Ya. Semua. Rakyat, anak live, GSJA. Semua. Ayo kita open mic. Open Oh, cam. Aduh. Oke. Udah belum. Ayo guys, kita open cam semua. Ini Jangan ada. malu-malu, guys. Iya, gak boleh malu. Kita anak-anak Tuhan harus berani. Harus pede. Gitu. Ayo nih. Kalau aku sebut satu-satu, kelarnya besok. iya. Gak Ada. bisa disebutin satu-satu nih. Ayo kita harus inisiatif sendiri. Oke, guys. Open cam. Ya ampun, ciptaan Tuhan indah-indah banget. Ini cantik-cantik ya. Iya. Malam mingguan cantik-cantik nih. Oh my God. Ayo guys, kita buka kameranya. Kita hitung sampai 10 ya. Oke. Ini kesempatan untuk membuka kamera, bukan berfotonya. Kelamaan Oke. kalau gitu. Oke, ayo hitung lift. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Oke, sekarang kita fotonya ya guys. Semuanya smile. Kita juga boleh ikutan kan? Boleh lah, masa enggak? Kita Iya, oke. Slide pertama. 1, 2, 3. Cekrik. Oke, next ya. Slide kedua. 1, 2, 3. Cekrik. Ih, cakep bener. Oke, slide ke 3 ini. 1, 2, 3. Cekrik. Oke. Terakhir. Ada ya. Ada berapa slide nih? 4 Oke, ini ini terakhir. yang terakhir. Pokoknya udah nge-screenshot kan? Udah, oke. 1, 2, 3. Cekrik. Udah. Mantap Mantap, guys. Sekali lagi happy graduation kakak-kakak kita yang terlove banget. Oke, Iya. jadi sekarang kita akan sambut perwakilan kita Oh, udah pakai ada dari jatuh. Iya. yang lulus Cici Koko yang lulus Iya, ya, ini guys. Yaitu perwakilannya Kamia dan Kak Kevin. Kevin. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo guys, kenalin aku Mia dari Live Jesus on You. Di sini aku mau kasih kesan aku sama aku di Yanggen. Jadi Yanggen itu benar-benar seru banget sih. Kalian kan udah masuk masa remaja tuh ya. Terus di situ tuh kalian ketemu Koko Cici Live yang baru. Di situ tuh ada Koko Aldo tuh, Beraldo Christopher lagi senyum-senyum. Koko Aldo itu salah satu ketua live aku. Jadi ketua live aku tuh ganti-ganti terus guys. Tapi itu tuh seru banget ketua live aku tuh. Jadi di live aku tuh ngerasain saling membangun. Terus kita tuh saling sharing tiap minggunya. Jadi apa yang misalnya kita punya masalah gitu, kita bisa sharing gitu. Jadi kita dapat solusi juga. Pokoknya aku benar-benar bersyukur karena aku berada di live ini, di live Yanggen. Karena di live Yanggen benar-benar aku bertumbuh lagi dalam hal rohani, dan juga aku bisa bertumbuh jadi dewasa. Aku mau kasih pesan juga buat teman-teman yang masih di Yanggen, terus semangat guys. Dan juga kalau kalian udah dikasih talenta nih sama Tuhan, jangan lupa buat pakai talenta itu buat melayani Tuhan guys.
Terus buat teman-teman yang graduation, selamat guys, kalian udah graduation. Semoga kita tetap bisa ketemu lagi di yang adult, dan jangan lupa terus ikut live yang adult ya guys. Semangat guys, bye-bye, thank you. Oke, Kak Kali ya. Kevin. Oke, nama aku Kevin Setiawan dari Live Holy Generation, itu live-nya Koko Daryl sama Cilauren. Nah, untuk kesan aku di Young Gen ini sebenarnya semuanya itu sama kayak yang udah Mia sampaikan, cuma paling karena aku cowok, awal-awalnya jujur sebagai anak cowok yang baru lulus dari Live Kids, ada rasa males buat live karena lebih terikat kan ya dari Live Kids yang cuma datang dengerin firman Tuhan dari kakak-kakak nyanyi terus isi dumpi ya kalau nggak salah, terus persembahan pulang. Kalau di live kan kita kayak bukan dipaksa sih, diajarkan untuk ngomong juga kan, jadi nggak reaksi satu arah, dua arah gitu. Jadi kita nggak cuma mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga menceritakan pengalaman kita, dari pengalaman hidup kita bisa cerita-cerita hidup kita, bisa dari WPD juga. Yang berkesan dari aku selama di Yonggen itu, aku merasa diperhatikan sih. Diperhatikan itu contohnya kayak waktu aku baptis itu, kalau nggak salah kelas 10 apa 11. Kateknya aku bilang ke live aku mau katek ya, aku mau katek ya Ci, tapi aku nggak ngasih tahu kapan aku baptisnya, karena aku merasa waktu itu kurang perlu kan ngasih tanggal baptis ke orang lain, buat apa sih, karena ya memang kurang penting aja menurut aku. Tapi waktu hari baptisnya, waktu live aku datang ke Daryl, aku terharu banget sih, keren banget ke Daryl. Jadi sejak saat itu aku jadi mulai tergerak untuk lebih bercerita ke orang lain, lebih terbuka. Terus juga mungkin teman-teman aku yang ITH juga tahu, aku kelas 9 pernah patah tulangnya. Terus Kang Ilham juga pernah datengin aku, ya pokoknya begitulah, one on one. Terus aku merasa diperhatikan saat itu juga. Terus sama Cilauren juga waktu aku ulang tahun, aku dikasih apa ya waktu itu, di Shopee Foodin kopi. Keren banget sih Cilauren. Terus malamnya di fit call sama Kang Ilham, kaget sih Kak beneran, tapi keren banget lah pokoknya yang Gen. Keren. Wow, kepotong ya tadi. Wow, ulangin ya guys. Wah, luar biasa sekali ya pesan-pesannya. Iya, benar. Terima kasih kakak-kakak kita. Kita akan resapi sampai ke DNA. Mantap. Oke, selanjutnya kita ada testimoni nih dari tahun pertama di Young Adult. Nah dari siapa? Kak Oli? Dari Kak Gabriela dan Kak Lydia. Waktu dan tempat. Kami Silakan. silakan. Hai semua, perkenalkan nama aku Gabriela Iskandar dari Live Capstone. Menurut aku, hal yang paling berkesan selama 1 tahun aku berada di Live Young Adult ini adalah kita yang lebih sering ketemu lewat Zoom virtual karena masih masa pandemi. Nah, meskipun begitu, kita tetap bisa untuk dekat sebagai sebuah live dan juga tetap bisa untuk memuji Tuhan. Kita juga tetap bisa untuk mendukung satu sama lain. Nah, menurut aku perbedaan Live Young Generation sama Young Adult adalah di Live Young Adult ini aku merasa lebih bisa relate sama teman-temannya juga. Aku juga bisa lebih menambah pengalaman aku dan pengetahuan aku karena banyak kakak lain yang umurnya lebih besar daripada aku dan yang udah kerja. Jadi aku juga bisa tanya-tanya ke mereka dan bisa juga kayak lebih mengembangkan kualitas diri aku sendiri. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lydia Nauli Tonga, biasa dipanggil Lydia dari Breakthrough Life. Pada kesempatan kali ini aku ingin memberikan sedikit kesaksian selama aku berada di Live Young Adult. Pengalaman berkesan yang aku rasain selama di Live Young Adult, khususnya di Breakthrough Life, adalah ketika kita sharing satu sama lain. Jadi pas awal live itu biasanya kita sharing beda dulu atau sharing hal yang lainnya, kemudian kita bahas firman Tuhan. Setelah itu baru kita sharing lebih dalam lagi. Di situ kita bisa ngediskusiin banyak hal dan kita juga bisa bertukar pikiran antara aku dengan teman-teman yang lainnya. Jadi aku bisa mengutarakan perspektif aku seperti apa, dan aku juga bisa tahu perspektif teman-teman dan leader seperti apa. Jadi aku benar-benar belajar banyak hal banget dari mereka semua, dan tentunya bisa membangun kehidupan pribadi aku lebih baik lagi. Kemudian perbedaan Live Young Generation
generation dan life young adult yang aku rasain adalah ketika di life young generation mungkin karena aku masih malu-malu, jadi aku kurang lepas untuk sharing duluan, baik itu sharing PDA ataupun sharing tentang kehidupan aku. Jadi seringkali sekali terus duluan yang nanya baru aku cerita. Kemudian mayoritas pembahasannya juga tentang kehidupan sekolah. Kalau di life young adult, aku udah bisa lebih lepas untuk sharing duluan tanpa harus ditunjuk, dan juga pembahasannya udah lebih luas lagi. Jadi kita benar-benar ngebahas banyak hal, macam-macam semuanya kita bahas. Mungkin sekian kesaksian yang bisa aku berikan, semoga bisa memberkati teman-teman semua. Terima kasih. Wow, udah ditungguin ya guys sama kakak-kakak kita di yang adult. Oke guys, jadi ini pentingnya ya guys, kita ada di dalam komunitas, Iya. bisa saling sharing, bisa saling bagi pengalaman juga. Sepenting itu ya, Liv. Sangat menyadari. Wah, Liv, tanpa disadari kita sudah di akhir acara, Liv. Iya, kita nggak kerasa ya kayak cuma Iya. 1 menit. Ya, kita berasa tadi melek, merem, udah selesai gitu. Oke deh, kita bakal udah di penghujung acara teman-teman. Semoga teman-teman bisa terberkati. Tapi belum selesai, kita masih ada doa berkat dan doa penutup. Oke, untuk doa kami persilakan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih. Wow, MC-nya keren banget ya. Boleh dong kasih tepuk tangan buat MC-nya. Kasih reaction tepuk tangan buat MC-nya yang seru abis. Sebelum kita berdoa, kakak mau ngucapin terima kasih buat setiap leader-leader yang sudah mengembalakan dengan sangat baik, yang sudah setia mendampingi anak-anak live kalian sampai di akhir mereka di Young Generation. Kalau misalnya boleh dipin setiap leader-leadernya. Ada nggak ya? Ada Loren, ada Daryl, ada Samantha, ada Geraldo, ada Cici Cheryl, ada Cici Kristi, dan ada Koko Irfan ya. Boleh dibantu tim FS? Halo Sam. Halo Irfan. Halo, Oke ya. Bisa nggak dibarengin gitu rame-rame? Oke. Ada lagi yang lain? Ya, Koko Geraldo, Cici Kristi. Kayaknya masih ada ya. Udah ya? Oke. Kakak mau sampaikan terima kasih buat kalian semua yang sudah mengembalakan. Ada buat anak-anak, setia ada di sana. Dari mereka ya lulus dari Life Kids sampai akhirnya mereka ada di Young Adult kayak gitu. Kakak percaya apa yang kalian tabur di hari-hari kemarin, kalian akan menuai hal-hal yang baik dan kalian akan bersukacita melihat ya pertumbuhan, melihat hal-hal yang baik di dalam kehidupan anak-anak live kalian kayak gitu. Dan buat anak-anak live-nya yang ada di sini, kakak mau kasih pesan juga buat kalian. Sekalipun mungkin ada di antara kakak-kakak live kalian yang tidak lagi bareng sama kalian di Young Adult, kayak gitu. Ada sebagian kakak-kakak live ini akan naik juga ke Young Adult, guys. Cici Samantha, sama Koko Geraldo, sama si Cici Cheryl, sama Koko Daryl, mereka akan naik dari jadi leader di Young Adult. Nah, sebagian akan tetap ada di Young Gen. Nah, pesan kakak buat kalian semua, mereka tetap
kakak kalian, cici kalian, kayak gitu. Kalau ada di antara kalian yang mungkin lagi nggak enak nih hatinya, kayak gitu. Nanti ada kakak live yang baru yang akan bareng-bareng sama kalian. Tapi bukan berarti kalian tidak berkomunikasi lagi dengan kakak-kakak live kalian yang sebelumnya. Tetap bangun hubungan baik, tetap mengingat mereka, kayak gitu. Ya, teman-teman, thank you buat ya pengembalaan kalian. Ada di yang adult, boleh teman-teman kasih reactionnya buat kakak-kakak live kalian. Oke, kasih reactionnya ya buat kakak-kakak live kalian. Kakak yakin kalau misalnya kita offline, wah, graduation kita akan jadi graduation yang pecah banget. Karena sekarang pun pecah, kakak yakin mereka lagi peluk kalian virtual di rumah mereka masing-masing. Mereka kayaknya nggak tahan gitu, pengen nyamperin kalian, peluk kalian, pengen bilang thank you Ci Kristi, thank you Ci Sem, udah ada bareng-bareng sama kami, thank you Ko Aldo yang setia banget, thank you Ci Loren, thank you Ko Daryl, thank you Ko Irfan, Ci Ceril, thank you buat kalian semua. Rasanya thank you aja nggak cukup, tapi kakak percaya Tuhan Yesus akan berkati kalian atas apa yang kalian sudah kerjakan dan atas apa yang kalian tabur. Untuk teman-teman yang lain, semangat masuk di musim yang baru. Hal-hal yang baik akan kalian lewati. Mungkin hal-hal yang baik juga akan kalian lewati, tapi percaya penyertaan Tuhan sempurna buat kalian semua. Oke, boleh dipoto leader-leader kita ini, teman-teman. Yuk kita foto yuk buat teman-teman leader. Oke. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya. Buat anak-anak live, bolehlah nanti kalian tulis surat buat kakak-kakak live kalian. Ya, kalian tulis surat buat kakak-kakak live kalian, terus kirimin isi hati kalian sama mereka. Oke ya. Kakak ini loh, kakak tunggu loh surat-surat kalian buat kakak-kakak live kalian. Oke, thank you. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kepercayaan yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Tuhan, biar kiranya Tuhan terus tambahkan hikmat untuk kami, untuk melakukan hal-hal yang Tuhan ingin kami lakukan. Dan pakai kami Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Khusus untuk teman-teman yang akan naik ke yang adult, Tuhan siapkan hati mereka untuk masuk ke musim yang baru. Jangan sampai ada salah satu di antara mereka yang terhilang, Tuhan. Biar kami boleh berjalan bersama-sama untuk masuk ke musim yang baru. Biar kami boleh melihat pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Tubuh kembangkan kehidupan mereka, kehidupan kerohanian mereka, karakter mereka, Tuhan yang tumbuh kembangkan. Pakai Tuhan setiap teman-teman mereka, setiap leader mereka untuk memimpin mereka kepada kedewasaan rohani Tuhan, kepada kematangan rohani Tuhan. Jagai mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka daripada yang jahat. Kami percaya Tuhan, masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan Tuhan sediakan untuk mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Untuk leader-leader Tuhan juga berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan terus tambahkan hikmat untuk setiap leader di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, aku mengucap syukur buat pekerjaan baik, buat kesetiaan, buat kasih, kesabaran yang mereka tabur untuk anggota-anggota live mereka. Kami percaya Tuhan, apa yang mereka tabur tidak sia-sia. Mereka akan menuai hal-hal yang baik. Buah yang baik mereka akan menuai di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan dipenuhi dengan sukacita karena mereka akan melihat buah yang baik itu akan tumbuh berbuah di dalam kehidupan anggota live mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati tim FS Tuhan yang sudah menyiapkan ibadah live gabungan ini. Tuhan terus berkati dengan sukacita, dengan hikmat, kreativitas yang baru dalam kehidupan mereka. Lindungi dan jagai mereka. Terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman yang terkasih, mari sama-sama kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya
kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Teman-teman yang terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, serta cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus dan penyertaan persekutuan di dalam Roh Kudus akan terus menyertai kita dari mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih semua teman-teman. Amin. Puji Tuhan banget, acara kita udah selesai guys, dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati, Tuhan lancarin. Gimana ibadah kita hari ini? Mantap. Seru gak? Kalau Seru kalian dong. terberkati boleh dong ketikin Reaksinya. yes. Atau Yes. kasih jempol. Iya boleh, mantap. Gitu deh. Wah, Oke deh. wah, Baiklah. terima kasih ya semuanya. Semoga kalian terberkati terus ya. Amin. Bertumbuh selalu dalam Tuhan. Amin. Happy Saturday semua. Happy Saturday, guys. God bless you all.